Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Kita kembali bersama-sama di tempat ini, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, nikmati kasih karunia-Nya yang luar biasa. Dan percaya bahwasanya Tuhan Yesus selalu hadir di hati kita. Dan sebelum kita mengawali hari ini, kita mengawali pagi hari ini, kita mau terlebih dahulu memuji dan memuliakan namanya. Kita mau menyenangkan hatinya lewat pujian dan penyembahan kita. Karena kasih setianya yang luar biasa dalam hidup kita. Kita diberikan kesehatan, pemulihan yang luar biasa di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mungkin saat ini Tuhan tidak memungkinkan kami untuk bertemu dengan saudara-saudara kami yang lain untuk memuji dan menyembah Engkau. Tetapi satu hal kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kasih setiamu, anugerah-Mu selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena tidak dengan tangan yang hampa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyatakan rasa syukur kami atas segala berkat-berkat-Mu. Karena segalanya yang kami miliki, itu semua daripada-Mu. Kami mau bawa persembahan yang terbaik Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari kita mau lebih lagi mengucap syukur. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya
persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh, yang terbaik hanya bagimu Tuhan, kami mau berikan yang terbaik hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang lebih dari hidup. Haleluya. Tiada layasi, tiada layamor. Engkau baik Tuhan, teramat baik. Kasih setiamu luar biasa bagi hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, Engkau yang kami nantikan. Ini hati kami Yesus, kami mau berikan yang terbaik. Haleluya. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini akan menjadi hari yang penuh dengan kemenangan. Langkah kaki kami Engkau sertai Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan pada saat pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan doa pagi. Tentu doa kami Bapak Ibu Saudara dalam berkat-berkat Tuhan yang sungguh melimpah. Saya percaya penyertaan Tuhan terus ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya pada pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, tugas-tugas kita yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Khususnya di saat-saat seperti ini, mari bersama-sama terus percaya mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat itu kepadanya, maklumlah
kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat yang ke-8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama seorang Naaman. Siapakah Naaman itu? Diceritakan dengan gamblang, dengan jelas. Naaman adalah seorang panglima perang Aram. Orang yang ditakuti, disegani, memiliki kehormatan, kekayaan. Namun Naaman memiliki sakit kusta. Pada waktu itu sakit kusta adalah sakit yang dikucilkan oleh masyarakat. Dan ketika anak perempuan dari Israel yang bekerja pada Naaman mendengar tuannya sakit kusta, anak perempuan itu berkata, datanglah kepada Nabi Israel, Elisa, pasti tuanku akan mendapatkan kesembuhan. Tanpa banyak berkata, maka Naaman mencari Nabi Elisa. Dan tentunya pada akhir cerita ini bahwa Naaman mendapatkan kesembuhan, mendapatkan restorasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun ini banyak peristiwa-peristiwa yang kita dengar, kita lihat bersama. Peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, bencana yang ada di Sumedang, Jawa Barat, Sulawesi Barat, gempa bumi, Kalimantan, banjir, peristiwa-peristiwa yang sungguh luar biasa. Gunung Semeru yang meletus. Saudara, coba kita melihat kembali ke belakang tahun 2020. Penyertaan Tuhan di tengah-tengah kesukaran, Tuhan tetap memberikan kemampuan bagi kita sekalian. Dan pada saat ini, tahun ini,
Jikalau gereja kita, Pondok Daud, gembala kita memberikan visi, restorasi, pemulihan. Sungguh luar biasa yang Tuhan taruh atas gereja kita. Jikalau Naaman diberikan pemulihan, diberikan sehat kembali oleh karena Tuhan. Ada hal yang harus dibayar oleh Naaman. Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika ingin mendapatkan pemulihan, pemulihan terjadi karena Naaman memiliki iman percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebelumnya Naaman belum pernah melihat Nabi Elisa. Belum tahu. Dia mendengar dari seorang anak perempuan kecil. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang belum kita lihat. Naaman ini adalah orang yang belum percaya pada saat itu, tetapi ketika mendengar, melangkah dengan iman, mencari seorang nabi Israel yang bernama Elisa. Bukan hanya berdiam diri, tetapi ada satu tindakan yang dilakukan oleh Naaman. Jika kita berjumpa dengan Naaman, kesembuhan itu terjadi atas kehidupan daripada Naaman. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Naaman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pemulihan terjadi, restorasi terjadi. Karena ada ketaatan yang dilakukan oleh Naaman. Kenapa? Ketika Nabi Elia menyuruh untuk mandi ke sungai Yordan 7 kali. Sebetulnya secara manusia, Naaman merasa berat untuk melakukan. Karena sungai Yordan adalah sungai yang kotor. Namun dengan ketaatan yang dilakukan oleh Naaman, ketaatan itulah yang membawa Naaman memperoleh kesembuhan, restorasi dalam hidupnya. Hal yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan hal ketaatan yang dilakukan oleh Naaman ketika mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Ada satu hal yang dilakukan oleh Naaman, yaitu kerendahan hati. Dia seorang panglima yang dihormati, memiliki reputasi, memiliki jabatan yang penting dalam kerajaan. Dia memiliki kerendahan hati. Sehingga dia mau melakukan apa yang dikatakan oleh seorang Nabi Elisa. Dia tetap taat, dia rendah hati. Sehingga pemulihan itu terjadi atas kehidupan daripada Naaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama masih di awal tahun 2001 ini. Kita boleh melihat bersama-sama pandemi saat ini masih ada. Peristiwa-peristiwa yang mengejutkan bagi kita sekalian. Kesulitan demi kesulitan, kesukaran demi kesukaran. Namun janji Tuhan, jika tahun ini gereja kita memberikan visi, restorasi, pemulihan atas kehidupan kita, seluruh umat Tuhan. Kita percaya Tuhan juga akan memulihkan akan setiap aspek kehidupan kita. Pemulihan di dalam keluarga kita. Pemulihan dalam keuangan kita, finansial kita. Dalam rumah tangga kita. Dalam pendidikan kita, studi kita. Percaya. Jikalau Naaman mendapatkan kesembuhan, mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Kita juga percaya. Tahun ini adalah tahun pemulihan bagi kita sekalian.
ketika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, ketika kita memiliki ketaatan kepada Tuhan, ketika kita memiliki kerendahan hati, niscaya tahun 2001 ada pemulihan di dalam setiap kehidupan kita bersama. Kiranya renungan pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita mengawali setiap kegiatan dan aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan juga akan menolong setiap aspek kehidupan kita bersama. Amin. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami boleh bersyukur Tuhan. Kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Belajar dari seorang Naaman, Panglima Raja Aram. Tuhan, jikalau Naaman mendapatkan pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena percaya, karena ketaatan, kerendahan hati. Dan pada saat pagi hari ini kami juga percaya, Engkau juga akan memberikan pemulihan dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami taat, ketika kami rendah hati, ketika kami memiliki iman percaya kepadamu. Oleh karena itu Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kiranya Tuhan memberkati kami sekalian yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.